Ya Tuhan, biarlah kami siap untuk dibentuk sebagai tanah liat menjadi bejana yang indah oleh penjunan yang agung, yaitu Engkau sendiri. Tuhan, pimpin setiap kami supaya firman-Mu terus membentuk kami sehingga kami sungguh-sungguh bisa terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan untuk waktu perenungan firman-Mu pada hari ini. Biar Tuhan yang berbicara kepada kami masing-masing. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, saudara sekalian. Selamat pagi, shalom. Oke, saudara, kita akan bersama-sama membaca dari surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Efesus 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut tawanan-tawanan, yang memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Demikian jauh bacaan firman Tuhan, berbagi kita membaca, mendengar, dan melakukannya. Nah, saudara, kita memasuki bagian kedua, bagian besar dari kitab surat Efesus ini, saudara, yaitu pasal 4 sampai pasal yang ke-6. Dan hari ini kita merenungkan satu tema, bagaimana gereja itu menjadi gereja yang berjalan. Gereja yang tidak hanya berdiri di tempat, bukan hanya gereja yang kemudian hanya berhenti dan tidak melakukan apa-apa, tapi menjadi gereja yang berjalan. Nah, saudara, di dalam bagian ini kita melihat bahwa di pasal yang ke-4 sampai ke-6 maka ada satu bagian yang memperlihatkan bagaimana Paulus itu mengatakan bahwa gereja itu harus berjalan. Dan setidaknya di pasal yang ke-4 ini, ayat yang pertama dan ayat yang ke-17, sudah kita baca ayat yang pertama, demikian firman Tuhan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Atau sebenarnya lebih tepatnya diterjemahkan seperti ini, saudara. Supaya engkau berjalan. Sehingga saudara, kita harus menjadi gereja yang berjalan, gereja yang hidup, gereja yang melakukan sesuatu. Nah, pada bagian ini kita akan melihat dua bagian besar di ayat 1 sampai 16. Itu bagian yang pertama, bagaimana gereja itu berjalan di dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Lalu bagian yang kedua nanti di ayat yang ke-7 sampai 16, saudara, bagaimana kita menjadi gereja yang berjalan dengan berbagai macam karunia yang ada di dalam tubuh Kristus itu. Untuk apa? Untuk saling bertumbuh, untuk saling membangun sampai semuanya mencapai kedewasaan rohani. Nah, kita memasuki bagian yang pertama, gereja itu berjalan sebagai wujud, sebagai refleksi, sebagai cerminan dari Allah Tritunggal di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara, ketika kita melihat bagian ini, ayat pertama sampai ayat yang ke-6, maka saudara kita bisa melihat bagaimana kata yang dipakai oleh Paulus itu, ya, saudara, kata satu yang dipakai di situ, ayat pertama sampai ke-6, itu muncul beberapa kali. Dikatakan demikian, kan? Satu roh, satu tubuh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semuanya. Nah, saudara, ada satu penekanan yang besar sekali yang Paulus katakan pada bagian ini. Bagaimana gereja itu berjalan dalam satu
Nah, saudara, persekutuan yang satu ini kalau kita lihat baik-baik di situ disebutkan, saudara, di ayat yang keempat ada satu roh. Roh apa yang dimaksud? Roh siapa? Roh Kudus, saudara. Kemudian dikatakan di ayat yang kelima satu Tuhan. Tuhan siapa yang dimaksud? Tuhan Yesus Kristus, saudara. Kemudian di ayat yang keenam dikatakan ada satu Allah dan Bapa dari semuanya. Nah, saudara, pada bagian pertama ini Paulus kembali mengingatkan mereka bahwa kesatuan gereja itu bukan karena kesamaan, bukan karena keseragaman. Saudara perhatikan ya, kesatuan gereja itu bukan karena keseragaman. Unity is not uniformity. Jadi kalau seragam itu biasa anak sekolah gitu ya, pakai seragam, kalau SD merah putih gitu kan, kalau SMP merah biru tua begitu. Atau misalkan kita asyir begitu, atau kita paduan suara mau bikin apa, seragam. Nah, itu seragam, satu sama. Tapi kesatuan gereja bagi Paulus, saudara, bukan sebatas kesamaan, keseragaman, bukan. Setidaknya kita memiliki kesamaan, saudara, apa? Kita sama-sama manusia. Betul ya? Tidak ada di sini kan ibadah tapi bukan manusia, kan tidak ada, saudara, alien gitu kan tidak ada ya. Terus yang kedua, kita sama-sama apa? Kita sama-sama sudah lahir baru kan di dalam Kristus. Setidaknya dua hal itu, saudara. Tetapi Paulus juga katakan bukan hanya itu. Kenapa? Contohnya itu adalah Allah Tritunggal sendiri. Contoh kesatuan itu ada di dalam diri Allah Tritunggal yang juga berbeda. Mereka memiliki kesamaan, mereka semuanya adalah Allah yang sama, yang sederajat, saudara. Tetapi mereka juga adalah pribadi yang berbeda. Ada Allah Anak, ada Allah Bapa, ada Allah Roh Kudus yang memiliki karakteristiknya masing-masing. Sehingga saudara, kesatuan kita itu harus sungguh-sungguh mencerminkan persekutuan di dalam Allah Tritunggal itu, saudara. Sehingga tidak kemudian ketika saudara dan saya ke gereja, kita meleburkan diri di sana, lalu kemudian kita menjadi pribadi yang lain. Saudara, Nathanael akan tetap menjadi Nathanael, Junaidi akan tetap menjadi Junaidi, dan lain sebagainya. Tetapi masalahnya, saudara, justru di sini kan sulitnya. Ketika kita menjumpai pribadi-pribadi yang berbeda, bagaimana kita bisa menyatukan semuanya itu? Nah, saudara, disinilah kemudian Paulus itu sebelumnya menyebutkan ada beberapa karakteristik ilahi yang bisa membantu kita memelihara kesatuan di dalam tubuh Kristus sebagai refleksi dari apa, saudara? Dari persekutuan Allah Tritunggal. Saudara, Paulus sebutkan begini ya, hendaklah kamu selalu rendah hati. Nah, saudara, rendah hati adalah satu sifat, satu karakter di mana kita itu mau terus belajar untuk dibentuk, mau terus belajar untuk seperti tadi kita nyanyikan bejana itu sudah dibentuk sedemikian rupa, walaupun itu keras, walaupun itu sakit, tapi itu diperlukan, saudara. Ketika kita tidak memiliki kerendahan hati, maka tidak mungkin di dalam sebuah perbedaan yang besar di tengah-tengah gereja Tuhan, maka kita bisa memelihara kesatuan. Nah, saudara, kalau sewaktu-waktu kemudian kita ditegur, misalkan kita dinasihati, kita diberikan masukan, terus kemudian kita tidak memiliki kerendahan hati, apa yang terjadi, saudara? Kita bisa langsung pergi, kita bisa langsung tidak menerima masukan itu dan pergi aja begitu, saudara. Selesai urusan. Nah, justru di sini, saudara, kerendahan hati itu diperlukan. Dan bukankah Allah Bapa, Allah Anak juga memiliki hal ini, Allah Roh Kudus juga? Mereka tidak saling meninggikan diri satu dengan yang lain, bukan, saudara? Mereka tidak saling berebutan sesuatu, tidak, saudara. Mereka tahu persis posisi mereka. Ini yang penting, saudara. Setiap kita juga dipanggil oleh Tuhan supaya tahu persis di mana kita berada hari ini, di mana kita berdiri hari ini, dan sewaktu-waktu kita siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Bukan cuma itu, saudara. Paulus juga katakan rendah hati dan kemudian lemah lembut. Bukan lemah gemulai, saudara ya, lemah lembut. Lemah lembut berarti apa? Ada satu gentleness, ada satu kelembutan di mana kita itu juga senantiasa siap untuk apa? Diperindah terus, didandani terus oleh Tuhan. Dan sabar dikatakan.
Sabar itu dalam bahasa aslinya itu artinya long suffering, siap menderita bersama-sama. Atau memberikan extra mile atau extra kilometer kepada orang yang lagi menderita dan kita ikut sama-sama dengan dia. Itu kesabaran. Nah seringkali saudara, bukankah di dalam gereja yang berusaha memelihara kesatuan, hal-hal seperti ini menjadi hilang. Dan ketika hal-hal ini hilang, saudara, karakter-karakter ini hilang, maka kesatuan itu sulit untuk dicapai. Saudara, misalkan ya saudara, saya latih gitu ya, WL gitu ya. Bukan berarti saya katakan saya WL yang baik, hebat, sempurna, enggak saudara, tetapi ya oke lah, kita bisa latihan sama-sama. Nah saudara, sulit loh ya, misalkan begini nih, katakanlah nih, dia punya hati yang besar untuk melayani, begitu ya. Tapi kemudian ketika kita oke ya, kita latihan ya, saudara nyanyi ya lagu dengan notasi do, re, mi, fa, sol, la, si, do, terus nyanyinya tuh bisa do, fa, sol, si, re, fa, gitu-gitu saudara. Itu ya saudara. Kalau kita benar-benar mau jaga kesatuan begitu ya, kita ngomongin dia sampai akhirnya berhasil bisa terus dibentuk, itu perlu yang namanya kesabaran loh. Nggak gampang loh. Sudah sekali begitu ya, dia tugas, terus salah, padahal kemarin sudah dikasih tahu, bagian ini jangan seperti itu, kenapa kamu nyanyi, iya Pak, tadi saya terlanjur emosi, apa, nanti berikutnya lagi dikasih tahu lagi. Sudah itu sesuatu yang bagi saya pribadi juga cukup melelahkan. Tapi saudara, bukankah ini kita lakukan untuk menjaga kesatuan gereja? Saudara, kalau setiap kali ada sesuatu yang salah, setiap kali ada sesuatu yang berbeda, lalu kita cepat-cepat untuk mengambil keputusan tidak dan sudah, dalam tanda kutip dibuang aja. Apa jadinya gereja? Ketika kita juga menjumpai jemaat-jemaat atau saudara-saudara kita yang sedang kesulitan, atau kita menjumpai dia punya satu karakter yang sangat sulit untuk dibentuk, saudara, tapi Tuhan tempatkan kita di sana untuk bersama-sama ngasih tahu dia, memberikan dia nasihat, siap enggak kita, saudara? Nah, saudara, itulah gereja Tuhan yang Tuhan inginkan. Ketika kita itu adalah sebuah refleksi, cerminan, persekutuan dari Allah Tritunggal, maka setiap karakteristik ini, saudara dan saya harus miliki. Saling membantu di dalam kasih, bukan saling membanting, saudara, bukan, saling membantu di dalam kasih. Apakah itu ada di tengah-tengah kita? Itu yang Paulus rindukan, sehingga sungguh-sungguh saudara gereja itu menjadi cerminan, menjadi refleksi. Saudara bercermin kan ya? Jadi kalau kita bercermin itu kan kita pengen lihat apa yang ada di depan cermin itu kan, diri kita kan. Saudara, misalkan saya bercermin, yang keluar dari cermin itu mukanya Yudi, saudara, saya kaget tuh. Kok ganteng banget gitu ya? Itu gak mungkin, saudara. Ketika bercermin itu pasti muka kita, bukan wajah kita. Dan ketika kita mencerminkan diri kita seperti itu pas. Itu reflection. Seperti orang sekarang screen mirroring begitu ya, saudara. Misalkan dari HP ke TV, ada saudara pengen bisa lihat dari HP itu jadi besar di TV, begitu di mirroring terus kemudian yang muncul itu gambar berbeda, saudara bisa kaget bukan? Kita itu refleksinya Allah Tritunggal. Kalau yang muncul di tengah-tengah dunia berbeda seperti apa yang sudah dipertontonkan Allah di tengah-tengah dunia ini, maka kita seharusnya bertanya. Dan refleksi itu juga seperti bukan cuma mirroring, tapi seperti sebuah respons. Seperti misalnya saudara ketuk punya lutut di bagian sini ya, kan pasti ada satu refleks yang kemudian lutut itu kaki kita akan gimana? Akan tek gitu ya, tek maju gini ya. Nah, saudara, respon itu akan mengikuti, nggak mungkin saudara dipukul di sini, refleksnya kemudian di sini. Loh, ini apa? Nggak ada hubungannya, saudara. Jadi refleksi dari persekutuan Allah Tritunggal itu adalah sebuah cermin sekaligus respon sama-sama. Kalau di tengah-tengah dunia ini saudara tidak meresponi dan tidak merefleksikan seperti Allah Tritunggal, maka pertanyaannya, saudara, gereja itu adalah gereja yang berwujud seperti apa? Nah, saudara, dalam dunia olahraga ada yang namanya ruang ganti. Nah, saudara, apa yang terjadi di lapangan ketika itu adalah sebuah permainan tim? Itu biasanya mencerminkan
keadaan di ruang ganti. Misalkan nih permainan sepak bola nih saudara ya. Ketika kemudian satu tim yang begitu hebat, hari itu mainnya jelek banget dan beberapa minggu kemudian mainnya jelek banget. Saudara bisa lihat persis sekali di ruang gantinya itu seperti apa. Bisa jadi begini, saudara. Pelatihnya ribut sama penyerangnya. Penyerangnya tidak senang sama backnya. Nanti backnya nuduh gelandangnya. Itu kalau sudah ribut begitu, saudara bisa pastikan ya, mau passing bola, mau main sesuai dengan arahan, pasti tidak bisa. Saudara, saya pernah juga main sepak bola, saudara ya. Itu gara-gara penyerangnya itu tidak mau ngomong sama saya. Ya. Saya sampai passing bola itu pernah begini loh, saudara. Saya tendang ya, wah begitu ya. Itu bola tuh persis bisa diterima di kakinya dia loh. Saya tahu, saudara, orang passingnya enak dan dia posisinya juga enak. Saudara, apa yang terjadi? Dia biarkan bolanya itu lewat dan out. Wih, kalau saya mau emosi lagi, saudara, saya bisa deketin orang itu, kurang ajar kamu ya. Kita ini mau bikin gol ke sana, kenapa kamu biarin bolanya out? Karena dia cuma mau menunjukkan kepada saya tidak mau terima bola dari kamu. Loh, ini permainan tim, saudara. Saya bayangin kalau di dalam gereja kita terjadi hal-hal seperti ini, mau jadi apa kita, saudara? Apa yang mereka lihat dengan Allah yang kita sembah itu? Sudah banyak orang di luar berkata, Allahmu tiga, begitu saudara, diejek-ejek dan sebagainya. Kita makin hidup di tengah-tengah perpecahan. Apa jadinya gereja kita, saudara? Itu yang Tuhan inginkan ketika engkau dan saya itu memiliki satu persekutuan, jaga terus ruang gantinya. Supaya apa? Orang yang melihat kita sungguh-sungguh bisa melihat Allah. Termasuk ketika dalam sebuah permainan musik orkestra, misalkan ya, ada satu kata yang terus-menerus pasti disampaikan, yaitu harmoni. Nah, saudara, ada satu bahasa Yunani yang namanya symphonia, yang kita kenal kemudian dengan kata istilah simfoni. Sum itu sama-sama, phone itu bunyi. Betul ya? Kalau kita mau mendengar bunyi yang memiliki karakteristik yang baik, simfoni, maka apa yang terjadi, saudara? Harus setiap bagian itu memainkan perannya dengan baik, bukan? Harus ada kerendahan hati, bukan? Harus ada kesabaran, bukan? Saya dalam satu urutan lagu, saudara, ada satu pemain seruling yang hanya memainkan not itu di bar atau birama itu saja dari seluruh ratusan birama misalkan, saudara. Dia cuma main di 3-4 ketuk di situ. Kalau dia tidak sabar, dia tidak saling membantu, dia tidak memiliki kerendahan hati untuk belajar, maka dia akan berkata begini, gila ya, satu lagu nih saya berdiri dari awal sampai akhir, mainnya cuma secuprit, nah gitu doang. Udah, kalau dia tidak sabar, saya bisa bayangin ya, yang lain lagi main, teng teng teng, apa-apaan, saudara. Tapi itu yang menghasilkan harmoni, bukan? Ketika ada kesabaran, kelemah lembutan, ketika ada kerendah hatian, maka simfoni itu akan membuat harmoni yang muncul. Saudara, sudah di dalam pernikahan suami dan istri, bagaimana yang kedua pribadi ini bisa jadi satu? Bagaimana saudara bisa terus-menerus bisa tahu, oh ternyata suamiku itu seperti ini, oh ternyata istriku itu seperti ini. Berarti mau nggak mau kan kita harus belajar apa, saudara? Belajar mengenal dia, belajar memahami dia, belajar menerima dia, bukan? Hingga akhirnya kita sudah tahu, oh iya ya, kita bukan lagi dua, tapi kita ini satu. Nah, setelah itu yang Paulus rindukan, tapi juga sebetulnya yang juga Kristus doakan, saudara, sebelum dia itu menderita mati dan di atas kayu salib. Saya akan membaca Yohanes pasal yang ke-17, bagaimana Kristus itu berdoa di hadapan Allah Bapa, dikatakan begini, supaya mereka menjadi satu ya Tuhan, sama seperti Engkau dan aku adalah satu. Supaya mereka menjadi satu sehingga dunia juga tahu bahwa Engkau di dalam aku dan aku dalam Engkau serta mereka di dalam kita. Saudara, ini ada sesuatu yang agak sulit dipahami memang doa Tuhan Yesus, tapi saudara kira-kira bisa mengerti begitu ya.
Bagaimana ada satu sense, ada satu hal yang Tuhan Yesus ingin sampaikan bahwa ketika engkau itu satu, tidak terpecah belah, maka dunia akan tahu bahwa engkau di dalam Kristus. Dan engkau semua juga ada di dalam Bapa, sama seperti Kristus juga di dalam Bapa. Itu doa Tuhan Yesus, supaya engkau dan saya menjadi satu. Sehingga peliharalah kesatuan itu sebagai gereja yang berjalan. Kesatuan sebab kita adalah refleksi nyata dari Allah Tritunggal di tengah-tengah dunia ini. Nah, setelah di bagian yang kedua, di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16, maka Paulus juga menyatakan bukan hanya Allah Tritunggal itu yang menjadi dasar. Bukan hanya Allah Tritunggal yang menjadi tujuan utama kesatuan itu. Tapi saudara, gereja yang berjalan itu adalah gereja yang juga harus melihat ada begitu banyak karunia yang Tuhan berikan di tengah-tengah gereja itu. Nah, setelah di bagian yang kedua, di ayat yang ke-7 sampai 16, Paulus katakan ada berbagai-bagai macam karunia. Karunia itu diberikan oleh Tuhan sesuai dengan ukurannya masing-masing. Si A dapat sekian, si B dapat sekian, si C dapat sekian. Itu beda-beda, saudara. Jadi jangan sampai karunia itu justru malah dipakai untuk bertengkar, dipakai untuk rebut-rebutan. Itu yang terjadi di jemaat Korintus. Nah, saudara, orang yang memiliki satu karunia dan orang yang memiliki lebih dari satu karunia, maka itu bukan untuk apa? Saling merendahkan satu dengan yang lain, tapi firman Tuhan katakan itu untuk saling memperlengkapi supaya tubuh Kristus itu bisa dibangun, supaya tubuh Kristus itu bisa bertumbuh sampai semuanya menjadi dewasa. Itulah kenapa saudara Paulus katakan di sini ada kepala yaitu Kristus dan tubuhnya yang banyak dan berbagai karunia-karunia yang ada. Sehingga saudara, karunia itu dipakai untuk apa sih? Karunia itu dipakai untuk kita itu berelasi. Pasti berhubungan satu terhadap yang lain. Karunia itu kita pakai untuk apa sih? Untuk berkontribusi, untuk bisa memberi satu terhadap yang lain. Karunia itu dipakai untuk apa sih? Supaya kita tuh bisa berpartisipasi karena kita menjadi bagian atau milik dari orang lain, kita nggak pernah sendirian. Sehingga tubuh itu kan selalu berelasi, selalu memberikan kontribusi, selalu berpartisipasi, bukan? Itu tubuh. Tidak pernah semua berjalan sendiri-sendiri, tidak pernah. Karena tubuh akan senantiasa berhubungan satu dengan yang lain. Nah, saudara, biarlah tubuh ini juga mencapai pertumbuhannya makin dewasa, sesuai ukurannya masing-masing. Saudara, saya sering memakai ilustrasi ini ya. Tubuh kita tuh kan punya berbagai macam bentuk bulu, betul ya? Bulu kuduk di mana, saudara? Bulu kumis di mana? Bulu mata di mana? Rambut di mana? Semua tahu ya, saudara ya? Sekarang kalau kita coba balik ordernya nih, kita balik ukurannya nih. Alis tumbuhnya lebih cepat dari rambut kita di sini. Ini bayangin dulu ya, saudara ya, bayangin ya. Ya. Misalkan ini tumbuh cepat gitu kan, tapi ternyata ini lebih cepat. Saya membayangkan kayak film-film kungfu zaman dulu, film-film silat itu ya. Kalau sudah jadi guru yang udah tua itu kan bukan cuma pegang begini, tapi juga kadang bisa pegang begini, bisa panjang. Tapi itu masih oke. Sekarang sudah bayangin nih, kita punya bulu hidung, betul ya? Coba bayangin bulu hidung kita itu tumbuh secepat rambut kita di atas atau secepat kumis kita lah kalau yang cowok bapak-bapak gitu. Saya membayangkan saudara, itu kita bukan cuman kalau kita cewek ini ya, biasa kan kalau ibu-ibu cewek bisa begini, wah panas ya gitu ya. Kalau seandainya bulu hidung yang tumbuhnya lebih cepat ya, saya bisa bayangin, wah panas ya, begitu. Enak gak saudara? Terus kita, kuncir ya, beli kuncir apa? Kuncir bulu hidung, jijik banget kan saudara? Sudah bisa bayangin ya, Tuhan itu kasih ukurannya masing-masing tepat dan semua saling mensupport, bukan?
Saya bayangin kalau karunia itu kita pakai untuk berantem dan bukan untuk saling memperlengkapi, saling membangun sampai semua menuju kedewasaan. Sehingga saudara mari belajar mengapresiasi saudara-saudara kita yang sudah belajar untuk melayani menggunakan karunia-Nya. Mari coba belajar mendorong mereka yang mungkin belum menemukan aku di bagian apa, saudara. Sudah berbagai macam bentuk karunia Tuhan berikan kepada kita. Tidak ada satu jemaat pun yang tidak punya karunia. Semua orang punya minimal satu karunia. Firman Tuhan katakan begini, sebab masing-masing, tadi sudah dikata di ayat yang ke-7 ya, masing-masing diberikan karunia, tidak terkecuali. Saya mengingat sekali waktu masih remaja, jadi ketua remaja waktu itu, saudara, saya itu tidak ada namanya mimpin pujian, terus main musik, tidak ada, saudara. Tapi apa yang bisa saya lakukan waktu itu pertama kali, saya mau coba cari-cari saya bisa apa ya begitu ya. Terus kok tiba-tiba dipilih jadi ketua waktu di kelas 3 SMP. Akhirnya apa? Oke lah, saya pikir karena saya itu orangnya lumayan rajin ya, saudara. Jadi Yudi tahu dulu gereja di asal saya di Solo ya. Jadi waktu itu, saudara, kita persekutuan remaja itu jam 5 sore setiap Sabtu. Nah, yang saya bisa lakukan apa? Oke dah, saya datang ke gereja. Saudara, setiap hari saya ke gereja itu selalu kira-kira jam 4 itu paling lambat. Ya, untuk apa, saudara? Karena saya tidak bisa WL, saya tidak bisa nyanyi, saya tidak bisa main musik waktu itu. Belum istilahnya dalam tanda petik belum terkenal, orang belum tahu bakat terpendam saya. Sombong banget ya. Nah, itu ya. Tapi apa yang bisa saya lakukan, saudara? Oh iya, karena setiap Sabtu itu, karena jumlah remaja kami kan tidak terlalu banyak, tapi gedung gereja itu kapasitasnya besar. Tidak mungkin anak-anak remaja itu datang terus kemudian duduk di pojok paling belakang, itu tidak mungkin, saudara. Jadi mau tidak mau kita harus membuat batasan. Nah, disitulah saudara saya menceburkan diri saya, oke deh, saya datang jam 4, saudara, natain kursi, dibatasin, tarik kursinya bukan begini, saudara, kursi kayu yang panjang gede loh, berat. Jadi tahu ya, tarikin ke sana pas wah udah oke, 10-15 menit selesai. Nanti apa lagi? Setiap Sabtu anak-anak remaja itu akan selalu menurunkan dan menaikkan alat musik. Enggak stay begini alat musiknya, saudara. Karena apa? Alat musik cuma satu dipakainya di berbagai macam ruangan. Jadi dibagi-bagi. Jadi apa? Ya udah saya bantu-bantu angkatin. Drumnya drum gede, bukan drum elektrik begini, sudah drum yang akustik itu, wah, angkat pelan-pelan begitu. Itu hampir setiap Sabtu saya lakukan itu. Nah, apakah kemudian orang melihat, ih, ketua kok angkat-angkat, ih, ketua tuh harusnya suruh-suruh. Nah, itu kamu ya pesan. Nggak ada, saudara. Semua lakukan bagiannya. Justru prihatinlah, saudara, ketika kita menjumpai saudara-saudara kita yang belum tahu apa yang harus dia kerjakan. Dan sama-sama cari tahu supaya kita apa? Bisa menggunakan karunia itu untuk saling bertumbuh. Dan kalau sudah ketemu, jangan rebutan, jangan saingan, tapi saling lengkapin, saudara. Saudara, kalau kemudian saingan, rebutan, ribut, buat apa Tuhan kasih karunia? Kalau seperti itu. Selalu ingat apa, saudara? Selalu ingat hulu hidung. Ya. Sehingga saudara ketika gereja itu melihat sungguh-sungguh ada berbagai macam karunia yang dipakai, maka saudara kita belajar untuk membangun tubuh Kristus itu sampai semuanya dewasa. Dan jangan lupa saudara, bahwa setiap relasi kontribusi partisipasi yang kita berikan di tengah-tengah tubuh Kristus itu seringkali Tuhan izinkan adanya apa saudara? Masalah. Tetapi disinilah kita itu mencapai kedewasaan. Sebab apa, saudara? Setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi, bukankah di situ membuat kita semakin dibentuk untuk menjadi tubuh Kristus itu semakin indah. Nah, saudara kalau perhatikan ya gambar ini ya, itu kan kepalanya Tuhan Yesus dengan mahkota duri, saudara. Di sana ada begitu banyak macam wajah-wajah yang bermunculan. Saudara, seandainya saja kita mau bersabar, kita mau memakai karunia dengan sungguh-sungguh, maka setiap bentukan wajah yang ada di sana itu menjadi indah, bukan? Walaupun itu wajah mungkin kecil, ada yang lebih gede, ada yang ditumpuk sana, ditumpuk sini, tetapi ketika ditata sedemikian rupa,
sesuai dengan bagiannya masing-masing dan memenuhi, dalam tanda kutip ya, kepala dari Tuhan Yesus itu, maka itu akan menjadi satu gambaran yang indah. Dan itu yang Tuhan inginkan untuk engkau dan saya, memakai setiap karunia dengan benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, jadilah gereja yang berjalan terus untuk kita merefleksikan persekutuan dari Allah Tritunggal di dalam kasih-Nya, dan untuk memakai setiap karunia-karunia yang ada, sehingga engkau dan saya sungguh-sungguh bisa bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Mari kita bersama ambil waktu untuk berdoa. Ya Tuhan, kami saat ini datang kepada Tuhan di hadapan firman-Mu yang baru saja kami renungkan ya Tuhan. Engkau memanggil kami menjadi gereja yang harus berjalan, tidak boleh mandek, tidak boleh berhenti di tempat. Kami mau menjadi gereja yang berjalan untuk menjaga kesatuan satu dengan yang lainnya. Ketika mungkin ada sakit hati, ada kekecewaan, ada kemarahan yang ada di dalam diri dan hati kami, Tuhan tolong singkirkan itu dan balut kami dengan kasih dan pengampunan dari Tuhan. Tuhan tolong satukan kami, sebab Engkau Bapa, Roh Kudus juga adalah satu, supaya dunia bisa melihat Allah yang satu itu melalui kami. Tuhan juga tolong setiap kami juga mau berusaha terus memakai karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kami, bukan sebagai sebuah tempat di mana kami justru saling berlawanan satu dengan yang lain, berselisih satu dengan yang lain, tapi sungguh-sungguh menjadi sebuah tempat wadah di mana kami bisa melihat karunia yang lain itu dan kami menghargainya dan kami saling melengkapi. Sehingga ketika mungkin ada masalah yang muncul di tengah-tengah kami, justru kami dibentuk satu dengan yang lainnya, bukan justru saling meninggalkan satu terhadap yang lain. Tuhan tolong setiap kami, supaya tempat ini menjadi sungguh-sungguh gerejanya Kristus Yesus. Tuhan pimpin dan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.